adalah mencapai garis akhir. Mencapai garis akhir. Biasanya tahun baru ini sabat pertama dalam tahun 2021. Itu artinya bahwa kita awali sabat pertama itu berarti start. Tapi ini judul saya, mencapai garis akhir. Terima kasih untuk lagu pujian yang tadi dibawakan oleh saudara atau adik saya, Janet Sundeni, yang garis besarnya sedikit yang saya tahu mengatakan bahwa kalau tanpa Roh Kudus kita tidak mengenal Allah. Roh Kudus menuntun kita untuk kita lebih hari, lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Saya suka untuk mengambil pandangan kita tentang perjalanan bangsa Israel. Kita tahu bersama tentang perjalanan bangsa Israel atau kehidupan daripada bangsa Israel. Bangsa Israel ditawan di Mesir. Perjalanan orang Israel mulai pada saat Yakub dan anak-anak cucunya masuk ke Mesir dan tinggal di Goshen. Tuhan mengutus seorang hambanya yaitu Nabi Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan. Pada waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan, itu ada 3 golongan. Yang saya pelajari di sana ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang Israel asli yang hidup di Mesir. Orang-orang Israel asli. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah orang-orang Israel yang menikah dengan orang-orang Mesir, atau kata gaul orang bilang peranakan. Orang Waropen yang menikah dengan orang Sentani, seperti itu, peranakan. Atau orang Waropen yang menikah dengan orang Jawa, peranakan. Golongan yang ketiga, orang Mesir yang ikut dengan orang Israel. Artinya orang Israel itu orang Israel asli yang ikut bergabung dengan orang Mesir yang ikut bergabung dengan orang Israel pada waktu mereka keluar dari penjajahan atau keluar dari Mesir dalam perjalanan mereka menuju ke Kanaan. Setelah Yusuf mati, maka akhirnya orang Israel diperbudakan selama 430 tahun di Mesir. Kita boleh baca, saya minta untuk kita baca di dalam Keluaran 12 ayat 40 dan 41. Kalau ada yang sudah baca, sudah dapat, boleh baca. Keluaran 12 ayat 40 dan 41. Adik-adik di depan sudah dapat, boleh baca. Keluaran 14 ayat 40 dan 41. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. 41. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Nah, terima kasih untuk Ibu Bedai. Sangat jelas tadi saya katakan 430 tahun. Ada tercatat di dalam Alkitab. Dan tepat pada hari itu bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau kita ikuti bacaannya di dalam buku Al-Omega, di situ dikatakan bahwa Tuhan membuat hati daripada bangsa Mesir itu lembut, dan orang Israel memberikan harta banyak sekali kepada bangsa Israel, lalu mereka keluar. Dan dalam perjalanan mereka berjalan banyak sekali semutan, banyak sekali mereka mengeluh.
Israel pada saat itu. Akhirnya mereka keluar dari Mesir dan berjalan di padang gurun, dituntun oleh Tuhan dengan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat, dan pada akhirnya mereka sampai di perbatasan tanah perjanjian. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, mengatakan bahwa mereka harus menunjuk, ingat, 12 pengintai, memilih akan 12 pengintai untuk masuk melihat akan Kanaan itu. Pada waktu mereka pergi, setelah pulang dari pengintaian, orang-orang Israel lebih percaya pada perkataan 10 pengintai, dan 12 itu banyak orang Israel yang lebih memilih kepada 10 pengintai. Mereka mengabaikan yang 2 itu. Siapa dengan siapa yang 2 itu? Yosua dan Kaleb. Mereka adalah orang-orang yang setia, yang selalu mendekatkan diri, iman mereka selalu kepada Tuhan. Mereka selalu belajar akan Alkitab, belajar tentang firman Tuhan pada waktu mereka sementara berjalan melalui padang gurun. Itu menjadi pelajaran bagi mereka, dan mereka sangat setia. Mereka katakan kepada orang-orang Israel ini, atau kepada 10 pengintai ini, kenapa kita mau takut? Tuhan yang sama, yang sudah pimpin kita dari awal perjalanan mulai dari Mesir. Kita banyak sekali masalah, banyak sekali rintangan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Sampai pada saat ini, hanya selangkah untuk kita masuk ke dalam Kanaan itu. Kenapa kita masih ragukan Tuhan? Allah kita adalah Allah yang besar. Dia akan menolong kita. Dan benar sekali apa yang dikatakan oleh kedua pengintai ini atau Yosua dan Kaleb. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Janji Tuhan bahwa Dia akan berdiri di depan. Oleh karena janjinya, ingat pada waktu perjalanan bangsa Israel itu Allah memberikan tiang awan dan tiang api. Itu artinya Allah sendiri ada bersama-sama dengan bangsa itu. Kenapa masih takut? Kenapa masih ragu? Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Saudara-saudaraku yang Yesus kasihi, kita adalah Israel modern atau Israel rohani. Kita sementara berjalan dari Mesir, tempat perbudakan kita, menuju kepada negeri atau surga, negeri Kanaan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Musa adalah seorang nabi yang dicatat dalam Alkitab. Kita bisa baca di dalam Bilangan 12 ayat 3. Bilangan 12 ayat 3. Siapa yang sudah dapat boleh baca. Di sana dikatakan bahwa Musa adalah orang yang paling lembut. Bilangan 12 ayat 3. Boleh? Bisa baca? Bilangan 12 ayat 3 yang sudah dapat silakan baca. Jelas. Waktu saya belajar Alkitab, saya baca Alkitab, saya berpikir sendiri dalam hati, Tuhan, kan Musa itu orang yang paling lembut di antara orang pada zaman itu. Kenapa Tuhan tidak izinkan Musa masuk ke dalam Kanaan? Iya kan? Kalau mau berpikir secara pribadi, saya bisa berpikir, Tuhan, Musa itu dia orang yang setia, tapi kenapa dia tidak diizinkan masuk ke dalam Kanaan atau pimpin bangsa ini? Dia sudah capek-capek. Bangsa ini sudah mengeluh sama dia. Dia sudah tuntun orang, cuma selangkah mau masuk di Kanaan. Tapi kenapa? Tuhan bilang begini, Musa ada punya 2 kesalahan. Yang pertama, Musa ini tidak taat. Taat itu kata lain dari menurut. Musa tidak menurut, dia tidak dengar apa yang Tuhan bilang. Yang kedua, ingat Tuhan bilang sama Musa, tunjuk
Betulkah tidak? Tunjuk batu itu. Pada waktu bangsa ini mereka mengeluh, sumut karena tidak ada air untuk minum. Tuhan bilang tunjuk, tapi Musa dia tidak menurut. Dia apa? Pukul 2 kali batu itu, dan batu itu keluar air, yaitu di Mara. Dan air itu keluar. Di dalam buku Alfa-Omega mengatakan bahwa batu karang itu adalah Yesus sendiri. Dan air yang keluar dari batu karang itu adalah air kehidupan, dan itu adalah Yesus sendiri. Dan bangsa Israel, mereka minum air itu, mereka memberikan minuman juga kepada ternak-ternak mereka menggunakan air itu sepuas-puasnya. Tapi ini yang menyebabkan Musa tidak masuk kemana? Ke Kanaan. Tuhan bilang sama Musa, Musa, kau hanya naik di bukit Pisgah. Alkitab bilang bukit Pisgah atau Nebo. Kau di atas bukit itu baru kau lihat dataran. Lembah Yordan yang indah, dilihat sejauh mata memandang. Yang orang bilang Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Musa cuma lihat dari jauh, tapi melambangkan. Tuhan bilang mengingatkan engkau tentang Yerusalem yang baru, yaitu Kanaan surgawi. Musa cuma sebatas lihat. Dia tidak sempat untuk membawa umat ini Israel ke dalam Kanaan, tapi cuma Kaleb dan Yosua. Dan Musa mati di sana, di dalam Ulangan 34. Coba kita lihat Ulangan 34. Ulangan 34. Ulangan 34 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan. Ulangan 34 ayat 7 dan 8 berbunyi, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ayat 8. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Kenapa? Orang Israel sangat mencintai Musa. Alkitab bilang Musa orang yang paling lembut. Berarti pada waktu orang Israel melawan sumut, Musa cuma sabar bilang tenang. Mungkin coba kalau kita mungkin sepukul. Alkitab mencatat orang yang paling lembut. Dan Musa meninggal di atas Gunung Nebo atau Gunung Pisgah umur 120 tahun. Sampai detik ini orang cari Musa punya mayat tidak dapat. Kenapa? Musa, tulang-tulang dari Musa itu diangkat oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan Musa sekarang di dalam Alkitab kalau kita baca, Musa ada di dalam surga. Itu iman. Musa ada di surga bersama dengan Elia, Henok ada di surga. Kalau saudara dan saya percaya, waktu Tuhan datang, kita akan bertemu dengan Musa. Kita akan cerita, kita akan tanya Musa, bagaimana caranya pada waktu pimpin bangsa ini. Dia akan cerita kepada kita. Jika saudara dan saya percaya. Tetapi Tuhan mengizinkan Musa untuk melihat Kanaan dari jauh, dan Musa mati di Nebo dalam usia yang ke-120 tahun. Saudara-saudaraku yang Yesus kasihi, pelajaran dari perjalanan bangsa Israel ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya dipanggil belum tentu saya dipilih. Saya dipanggil belum tentu saya dipilih. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ingat, perjalanan bangsa Israel keluar itu banyak sekali. Banyak mereka keluar dari Mesir, tapi hanya sedikit saja yang masuk ke mana? Ke Kanaan. Saudara dan saya adalah Israel modern yang sementara berjalan menuju Kanaan. Kita sementara dipanggil. Kalau saudara merasa terpanggil, saudara harus menurut dan taat. Jika saudara menurut dan taat, saudara akan tergolong di dalam golongan yang terpilih. Kita akan dipilih untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat panggilan berbakti kita tadi yang terdapat di dalam Lukas 14
ayat 15 sampai ayat yang ke-24 itu adalah satu perumpamaan. Satu perumpamaan, berdalih. Berdalih artinya dong kasih saya tugas. Lalu saya bilang, aduh sabar dulu saya jalan. Atau dong kasih saya tugas bersalah lari dan akan. Tuhan tidak mau yang begitu. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Semua itu Tuhan sudah rancang, Tuhan sudah atur bagi saudara dan saya. Lukas 14 ayat 16 mengatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang sekali banyak orang datang. Hal ini seperti yang terjadi pada pesta anak domba dalam Wahyu 19 ayat yang ke-17. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Lukas 14 ayat 17. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hamba-hambanya berbicara kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu telah siap. Saya garis bawahi kata marilah. Marilah merupakan sebuah panggilan Tuhan untuk percaya pada Injil, atau untuk saudara dan saya, marilah. Di dalam Lukas 14 ayat 18, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Kata bersama-sama ini dikatakan artinya bahwa kesepakatan yang keliru kesepakatan yang keliru, persekutuan yang salah, sebab mereka tidak menghormati yang mengundang. Artinya di saat tuan pesta itu mengundang kita, memberikan undangan kepada kita untuk kita hadir di dalam pesta itu, kita tidak menghargai itu, kita tidak datang. Ilustrasi yang sederhana, di saat Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Dia, terkadang kita tolak itu. Saya memilih untuk yang lain, saya tidak mau datang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, Roh Kudus selalu berbisik di dalam hati kecil kita untuk datang kepada Tuhan. Terkadang kita sendiri yang menjauh, kita tolak itu Roh Kudus, kita jauh dari Roh Kudus. Sangat sedih kalau kita jauh daripada Roh Kudus. Di dalam Lukas 14 ayat 21, Lukas 14 ayat 21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan katakan kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Injil hanya menyampaikan kepada saudara dan saya, namun keputusan itu ada pada kita. Artinya hamba Tuhan, baik dia itu pendeta, baik dia itu ketua jemaat, baik itu misionaris, TSP, bahkan sukarelawan pun, di saat firman itu disampaikan keluar dari mulutnya, jangan kita remehkan. Kita harus mendengar itu, karena itu adalah dari Tuhan. Dengar itu dan melakukannya. Saudara-saudaraku yang Yesus kasihi, respon kita kepada firman Tuhan menentukan bagaimana Tuhan melakukan sesuatu bagi kita. Yang berikut, Lukas 14 ayat 24. Lukas 14 ayat 24 mengatakan, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Maka murkalah tuan rumah yang mengadakan pesta, dan akibatnya adalah mereka ditolak untuk masuk menikmati jamuan pesta. Bahaya sekali. Pengalaman di dalam Alkitab kita tahu perumpamaan tentang 10 anak darah. Saya tidak perlu untuk cerita itu panjang lebar.
Saya percaya orang tua, anak-anak kita semua, orang muda sudah tahu tentang cerita ini. Mereka yang tidak 5 gadis yang tidak memiliki minyak, saudara tahu minyak itu melambangkan apa? Minyak itu melambangkan Roh Kudus. Kalau kita tidak ada Roh Kudus, artinya kita punya pelita, itu akan padam, akan mati. Pelita itu melambangkan firman ini. Kalau pelita itu tidak menyala, karena Roh Kudus tidak ada di dalam hati kita yang mendorong kita untuk membaca, iman kita itu akan mati. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, iman kita akan bertumbuh dan kita akan lebih setia kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang Yesus kasihi, jika kita tidak hadir dalam pesta itu, atau kita tidak menerima undangan yang diberikan oleh Tuhan pesta itu artinya kita tidak hadir atau tidak bersama-sama di dalam acara itu. Janji Tuhan, jika kita setia, pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, kita akan makan bersama-sama sehidangan dengan orang-orang tebusan di dalam kerajaan surga. Kerinduan saya pada waktu sangkakala Allah berbunyi, orang-orang yang percaya, yang digolongkan atau yang dipilih adalah saudara dan saya. Kita berdiri, kita tidak sama seperti orang yang tidak percaya, orang yang tidak setia, yang pada waktu melihat Yesus mereka lari sembunyi, minta tolong, pohon tolong rubut tindih saya, atau gedung tindih saya, karena saya tidak layak untuk melihat siapa? Melihat Yesus. Tapi kita mau sama seperti orang yang setia atau orang yang hadir di dalam pesta itu. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ada satu cerita akhir daripada khotbah saya. Saya suka untuk cerita di sini. Atau satu kisah. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1968, dalam sebuah pertandingan lari maraton, sebagian besar penonton telah beranjak meninggalkan stadion. Namun langkah mereka terhenti ketika bunyi sirene mendengar bahwa ada seseorang yang sementara berlari, namun dia terluka. Namanya adalah John Stephen Akwari. Dia sementara berlari. Teman-temannya ini mereka semua sudah sampai ke finish di akhir. Dia sementara berlari, kakinya terluka. Dia lari dengan tertatih-tatih, pelan-pelan. Ada yang katakan kepada dia, kakimu terluka, berhenti sudah, stop sudah, sudah kalah, artinya sudah kalah, tidak bisa lagi. Tapi dia lari terus. Tapi dia lari dan lari. Pada waktu dia lari dan akhirnya dia tiba di finish. Dan wartawan banyak sekali datang mewawancarai dia. Orang mewawancarai dia lalu dikatakan begini, negara saya mengirim saya 5.000 mil. Negara saya mengirim saya 5.000 mil bukan untuk mulai, melainkan mereka mengirim saya 5.000 mil untuk mengakhirinya sampai selesai atau finish. Ayat yang saya suka untuk kita baca, ayat tema tadi tolong baca. Matius 20 ayat yang ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Terima kasih. Kemarin sore kami buka sabat di rumah dengan beberapa anak-anak kecil bersama dengan Janet. Pada waktu kami buka sabat, Vero yang isi
hafal ayat hafalan masing-masing, ayat hafalan kesukaan. Setelah itu saya kasih keterangan singkat. Lalu saya katakan kepada mereka, kalian harus banyak hafal ayat hafalan, banyak baca Alkitab, banyak hafal ayat hafalan. Kenapa? Alkitab ini akan hilang. Lalu mereka bilang, lihat saya bilang benar, Alkitab ini sementara hilang, bukan akan hilang, sementara hilang. Nubuatan Tuhan mengatakan Alkitab ini akan hilang. Kenapa saya katakan akan hilang? Kebanyakan kita ke gereja, kita lebih suka bawa ini. Betul kan tidak? Karena di sini ada Alkitab, memang benar. Tapi ingat, ini juga kadang kita salah gunakan. Dan kebanyakan orang pajangkan Alkitab di rumah itu tinggal berdebu saja begitu. Tapi Tuhan mengajak kepada kita, mari kita mau baca Alkitab, kita mau belajar terus agar iman kita teguh, kita mau berlari terus sampai kepada akhir daripada dunia ini. Dan pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, saudara dan saya didapati sesudah. Dan kita akan masuk mewarisi akan Yerusalem yang baru bagi orang-orang yang terpilih. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Amin.